Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjut alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-109. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan sosok Genos yang telah sembuh dalam perbaikan Dr. Kuseno. Dengan kekuatan tempur yang telah di-upgrade, Genos langsung mencobanya untuk melawan suku hutan yang sedang menginvasi kota. Lalu di akhir scene kita diperlihatkan Genos yang menantang Saitama untuk sparring. Namun alih-alih terjadi pertarungan antara guru dan murid, Genos justru mengurungkan niatnya dan malah mengajak Saitama untuk keluar dari asosiasi pahlawan dan pindah ke pahlawan Neo. Namun ya Saitama menolaknya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan Forte yang sedang membuatkan rumah anjing untuk peliharaan Saitama. Kandang tersebut diperuntukkan untuk Black Supreme dan Rover. Walaupun dalam masih proses penyembuhan dan balutan perban ada di sana-sini, Forte tetap melakukan tugasnya. Alasannya adalah ia dapat diakui oleh Saitama. Kandang anjing yang Forte buat pada akhirnya selesai berdiri. Selesai, rumah untuk kalian berdua. Kau lebih baik berterima kasih, kata Forte. Dengan jabatan sebelumnya sebagai seorang eksekutif asosiasi monster, Black Supreme yang diharuskan tinggal di kandang anjing berkata dalam hati, "Cih, tinggal di rumah anjing? Tidak ada pilihan lain gurasa. Aku akan menahannya untuk sementara," kata Black Supreme. Selain itu, Black Supreme juga terpaksa makan makanan anjing. Black Supreme terpaksa memakannya sebab sel tubuhnya tinggal satu. Apabila ia mati, ia tidak akan bisa selamat. Dan tiba-tiba di saat Black Supreme dan Rover sedang makan, Saitama dan Genos muncul menghampiri mereka. Melihat Saitama dan Genos datang, Forte menyambut mereka berdua dengan berkata, "Oh, kau kembali Saitama. Dan apa itu si iblis cyborg denganmu?" kata Forte. Berbeda dengan Forte yang menyambut kedatangan Genos dan Saitama dengan santai, Black Supreme justru dibuat ketakutan. Sebab yang datang bersama Saitama adalah Genos. Pada saat pertempuran antara asosiasi pahlawan dan asosiasi monster, Genos sempat dibuat kewalahan dan rusak akibat melawan Black Supreme. Dan sekarang, Black Supreme dihadapkan kembali dengan Genos. Dengan rasa ketakutan yang memuncak, Black Supreme berkata, "Orang itu masih hidup," kata Black Supreme. Di sisi Saitama, ia merasa senang melihat rumah baru untuk peliharaannya. "Kau membuat rumah untuk Rover, makasih," kata Saitama. Kemudian melihat pahlawan kelas S ada di hadapannya, Forte lalu memperkenalkan diri kepada Genos. "Aku Forte, kelas A, ranking 31. Senang bertemu denganmu," kata Forte. Namun bukannya membalas memperkenalkan diri, Genos justru berkata jika ia sekarang akan menempati kamar yang ditinggali oleh Forte. Dan secara halus Genos mengusir Forte dari kamarnya. "Maaf, melakukan ini tiba-tiba sekali. Tadi aku mengambil ruanganmu. Barang-barangku akan segera di sini. Jadi tolong bersiap-siap," kata Genos. Dan scene berpindah di kota M. Nampak Atomic Samurai dan anak buahnya datang di sebuah apartemen untuk menemui seseorang. Akibat Silver Fang, orang yang begitu dihormati dan diakui kekuatannya oleh Atomic Samurai, akan keluar dari dunia kepahlawanan. Nampaknya Atomic Samurai berniat untuk mencari pengganti Silver Fang sebagai orang yang dapat ia hormati dan ia akui kekuatannya. Namun orang yang ingin ia temui nampaknya sedang pergi dan tidak berada di rumah. Dia mungkin sedang bertarung dengan monster di luar. Kami akan kembali lain kali, kata Atomic Samurai. Lantas Atomic Samurai lalu mengajak anak buahnya makan di restoran sushi yang berada di kota M. Restoran sushi yang mereka masuki adalah restoran sushi yang menyajikan sushinya dengan cara menggunakan rotasi di ban berjalan. Namun karena menggunakan sistem ban berjalan, siapa yang mengambil menu di atas ban dengan cepat, maka ia berhak memakannya. Terdapat sushi yang diincar oleh Yayan, Okama Itachi, maupun Bus Hidril, namun orang yang berada di ujung dengan sigap mengambilnya. Tak hanya itu, sushi tuna gemuk kesukaan Atomic Samurai juga ikut luput dari sergapan seseorang di ujung.
Merasa geram dengan seseorang yang serakah, Atomic Samurai lantas berdiri dan mencoba memberi pelajaran untuk orang tersebut. Melihat Atomic Samurai bangkit dari duduknya, Yayan berkata kepada Atomic Samurai, "Tuan, dia warga sipil, kok tidak seharusnya?" kata Yayan. Mereka kemudian moleh ke arah seseorang di ujung tersebut, dan dengan terkejut ternyata orang tersebut adalah King, manusia terkuat di dunia virtual. Melihat King berada di sana, Atomic Samurai lalu menghampiri King dan berkata, "Aku tidak berpikir akan menemukanmu di sini, Tuan War Stronger," kata Atomic Samurai. Lalu Atomic Samurai melanjutkan, "Aku datang dengan segala cara ke sini untuk menemuimu. Aku butuh waktu 1 menit." Belum sempat Atomic Samurai menuntaskan kata-katanya, tiba-tiba suara King Engine berbunyi dengan keras. Sontak Atomic Samurai dan bawahannya dibuat terkejut dengan suara King Engine. Sebab semua orang tahu jika King Engine berbunyi, maka itu tandanya King bersiap untuk bertarung. Menanggapi suara King Engine, Atomic Samurai lalu berkata, "Lalu ayo keluar, atau kau lebih suka bertarung di sini?" kata Atomic Samurai. Lalu Atomic Samurai mempersiapkan pedangnya untuk bertarung dengan King. Dengan bersikap tetap santai dan tenang, King berkata kepada Atomic Samurai, "Begitukah? Apa yang membuatmu datang ke sini?" kata King. Dan tiba-tiba karena rasa terkejut yang sangat besar, King pun terdesak dan mengacungkan sumpitnya ke arah Atomic Samurai secara tidak sengaja. Namun melihat sikap King yang seperti itu justru diartikan berbeda oleh Atomic Samurai dan anak buahnya. Atomic Samurai dan anak buahnya dibuat terkejut dengan sikap King, lantaran mereka menganggap jika King akan melawan ketajaman pedang Atomic Samurai hanya dengan 12 sumpit susi saja. Atomic Samurai lalu berkata, "Rumor bilang keberanianmu bukan kebohongan. Melawan pedangku kau pikir sumpit itu cukup?" kata Atomic Samurai. Untuk membuka pertarungan, Atomic Samurai lalu memotong sebuah apel dengan kecepatan yang fantastis dan memotong apel di atas meja dengan potongan yang kecil-kecil. Melihat Atomic Samurai yang sudah bersiap untuk bertarung, King lantas berdiri dan berkata dalam hati, "Apa aku benar-benar kuat? Tidak, kau lemah." Aku ingin berteriak, "Aku minta maaf." Wah, dia mengeluarkan katananya. "Seseorang, selamatkan aku," kata King. Melihat kesiapan dari King untuk bertarung, Yayan, Okama Itachi maupun Bushidrill saling lempar pendapat tentang itu. Yayan beranggapan jika King kelihatan dari luar memang tampak banyak celah untuk menyerangnya. Namun ia berpikir jika itu bukan celah, melainkan teknik King untuk mengecoh lawan, agar ia terlihat seakan-akan membuat celah. Sedangkan Okama Itachi dan Bushidrill juga berpikir demikian. Melompat dan menyerang King dengan gegabah akan menyebabkan serangan balik yang parah. Dan kemudian mereka pun keluar ruangan dan bertarung di lapangan luas. Atomic Samurai lalu bersiap-siap dengan katananya dan berkata, "Bagaimana kau akan menangani ini, manusia terkuat? Aku datang," kata Atomic Samurai. Namun belum sempat Atomic Samurai melancarkan serangannya ke arah King, King tiba-tiba berteriak, "Ayo hentikan ini, Atomic Samurai," kata King. Kemudian King melanjutkan, "Apa kau lupa hari ini itu hari Selasa?" kata King. Melihat King berkata seperti itu membuat Atomic Samurai terkejut. King lalu menjelaskan jika bertarung di hari Selasa itu tidak baik, karena komposisi dari atmosfer yang memiliki 8 bagian nitrogen, 2 bagian oksigen, karbon dioksida, metana, helium, kalsium, letaron, paldot, dan sebagainya. Dan juga terdapat sedikit Enga Waston. Di saat itu beraksi dengan bonilezane ditemukan di dalam radiasi, ini akan menyebabkan sebuah fenomena organik. Lalu King menjelaskan jika Selasa kemarin adalah bulan penuh. Artinya kalau siang hari ini akan ada duel Sohwei Tiviet. Sudah ada seseorang yang mengambil itu di antara mereka yang sensitif. Mendengar penjelasan teori ngawur yang dikatakan oleh King, Atomic Samurai dan anak buahnya dibuat melongo dan kebingungan. Kemudian King melangkah pergi dengan berkata, "Intinya adalah kalau kita melakukannya di sini, tragedi itu pasti akan terjadi. Simpan saja untuk lain hari," kata King sambil melangkah pergi. Melihat King yang pergi meninggalkannya, Atomic Samurai lalu berkata, "Tidak, tunggu, aku belum selesai," kata Atomic Samurai. Kemudian King berbalik dan berteriak kepada Atomic Samurai, "Aku bilang, aku tidak ingin ada korban. Dengan dunia yang sekarang, bukankah ada yang lebih penting yang harusnya kita lakukan?" kata King. Namun Atomic Samurai tiba-tiba memanggil King dan ingin melakukan tes kekuatan dari King tanpa proses bertarung. Atomic Samurai ingin King menebas sebuah apel dengan pedang milik Atomic Samurai.
Dengan melihat orang memotong apel, Atomic Samurai dapat melihat kemampuan dari seseorang. Atomic Samurai lalu berkata, seperti membaca telapak tangan. Ketika aku melihat bagaimana seseorang memotong benda, aku belajar bagaimana orang itu menyelamatkan hidup mereka. Aku menerima 3 murid menggunakan metode ini. Aku tertarik bagaimana orang sepertimu akan memotong apel itu. Tolong potong, apel itu untukmu. Cuma itu yang aku minta, kata Atomic Samurai. King menuruti. King menunduk dengan mengambil katana. King bersiap-siap akan menebas apel itu. Waktu 2 menit berlalu. 2 menit 16 detik berlalu dan King tetap dalam posisi mematung. Lalu pada menit kedua lebih 40 detik, King menaruh katananya dan tidak berbuat apa-apa pada apelnya. Semua orang terkejut karena apa yang dilakukan oleh King. Dengan perlahan, King lalu pergi dan meninggalkan Atomic Samurai beserta anak buahnya tanpa berkata apapun. King berkeringat ketika pergi meninggalkan mereka berempat. Dalam hati King dia berkata, aku sama sekali tidak sanggup untuk mencabut pedangnya. Aku berusaha menarik pedangnya dengan kuat, tapi sarungnya tidak terlepas sedikitpun dan membuat lenganku kram sehingga aku pun tidak bergerak dalam beberapa waktu lamanya. Tapi dengan pose tersebut, aku tidak peduli lagi. Yang penting aku bisa keluar dari situasi ini, kata King dalam hati. Ketiga murid Atomic Samurai dibuat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh King. Sementara Atomic Samurai sendiri berkeringat sejagung-jagung melihat kehebatan dari King, lalu berkata, aku tidak bisa melihat teknik pedangnya, Nai. Aku tidak melihat seluruh pergerakannya. Apel ini, itu bagaikan tidak terpotong, namun telah terpotong dengan sempurna tanpa terpisah. Bahkan aku dapat menghindari organ dan seratnya dengan pedangku. Tapi aku belum pernah mendengar kemampuan memotong melewati antar sel. Jika aku melihat potongannya, lebih hebat dari Atomic Slashku, seperti membelah tanpa terlihat dengan kedua matamu. Dia melewati teknik terhebatku. Sebuah pemula dengan pedang ya. Dia benar-benar makhluk yang berbahaya. Atomic ternyata juga sebleng ya saat bertemu dengan King. Gak salah sih jika King dijuluki makhluk terkuat di bumi. Kembali ke topik. Atomic Samurai merasa dipermalukan oleh King dan akan melakukan latihan agar bisa melampaui teknik hebat dari King. Di sisi lain, King merasa senang karena tidak diikuti oleh Atomic dan muridnya, dan King berencana untuk membeli obat sakit perut sebelum pulang. Dan tanpa diduga, scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.